Hey ho pop gengs. Setelah berselancar di dunia internet di seminggu belakangan, hati aku tuh lagi ngilu banget lihat video-video viral yang warawiri di timeline aku. Rasanya pengen puasa sosmed aja deh, tapi kagak bisa karena ini kerjaan aku. Nah, salah satunya datang dari video seorang tenaga kesehatan di Papua yang tiap harinya menerima tamu orang lokal. Ikan. Di mana ini Bapak? Dan yang Di satu waktu, dia itu nerima bapak-bapak cuman buat tukar ikan di tengah malam. Bapak mau tukar dengan mau tukar dengan 50. Kemudian yang paling meringis hati itu adalah proses evakuasi ibu hamil yang ekstrim karena tidak adanya akses transportasi. Melihat hal ini, rasa kesel tuh jelas datang ya. Karena Lukas NMB yang jadi salah satu pejabat korup di sana malah bisa nikmatin makan dan minum sampai 1 miliar per hari. Gimana? Ngeri kali kan? Kengerian yang terjadi seminggu belakangan ini tuh bukan hal tadi doang. Ada banyak banget dan kita udah rangkum di video ini. Salah satu kengerian lainnya datang nih dari revisi Undang-Undang Desa yang menuai banyak polemik. Dalam revisi undang-undang ini, setidaknya ada beragam poin yang membuat para kepala desa senyum gak karuan. Mulai dari kenaikan gaji, masa jabatan yang tadinya 6 tahun bisa jadi 9 tahun. Waduh! Kemudian penambahan dana desa yang mencapai 2 miliar rupiah per tahun. Nah, revisi ini tuh banyak dianggap problematik ya. Karena dari data BPS ada lebih dari 14 juta rakyat miskin berada di desa. Belum lagi, cuman ada sedikit nih desa yang menuai kekaguman karena pengelolaan dana desanya yang mantap. Andai aja semua desa bisa memanfaatkan dana desa yang baik, ya mungkin aja bakal banyak desa yang mengejar status desa Ponggok yang ada di Klaten sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia. Setelah revisi undang-undang ini ya Pop Gengs, harapan kita sebagai warga negara sih jelas banget ya. Semoga aja revisi undang-undang ini membuahkan hasil yang lebih baik dan kerja maksimal, serta please-lah transparansi dari Pakades setempat. Ya karena kita tidak mau kan kalau seluruh warga desa muak dan mengubah nama kantor desa jadi sembarangan kayak yang terjadi di gedung DPR yang titik Google Maps-nya diubah jadi banyak nama. Tuh. Jika di Indonesia ada persoalan undang-undang desa tadi, di Amerika lebih parah nih. Di negeri Paman Sam sekarang ya terjadi ledakan gelandangan. Salah satu jalan terkenal di Los Angeles yang dikenal dengan Hollywood Boulevard aja udah nggak kelihatan cantik karena banyaknya gelandangan di sana. Hal ini tuh emang harusnya jadi perhatian pemerintah Amerika ya. Tapi entah mengapa pemerintah di sana itu lebih milih jadi sponsor Ukraina sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah ketimbang mengatasi gelandangan mereka. Nah, setiap ada yang menyuarakan tentang orang homeless ini, respon pemerintah di sana itu cuma 2. Diam atau kayak ikan viral ini. Panas. Di dunia internasional, kengerian lain datang di Swedia yang sedang mengalami inflasi gila. Uniknya inflasi yang dialami oleh Swedia ini diperkirakan karena penyanyi kondang Beyonce. Lah, kok bisa? Jadi dari laporan pemerintah, setelah konser Beyonce pada Mei kemarin, inflasi melonjak hingga lebih dari 9%. Konser ini ternyata mendorong kenaikan harga di pasaran, mulai dari bahan makanan hingga hotel karena banyaknya turis yang berdatangan untuk melihat Beyonce. Pihak pemerintah sih tidak menyalahkan si artis ya, tapi mereka mengaku pusing karena sulit mengendalikan harga menjadi normal kembali. Nah, melihat hal ini, semoga aja ya Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Karena dalam waktu dekat nih, banyak nih konser artis ternama di tanah air kita, tahu kan? Jadi buat para pelaku usaha diminta jangan dongkrak harga ya Bapak Ibu sekalian. Untuk dunia entertainment dalam negeri, hal unik banyak terjadi nih. Masih inget gak sama Denis Karista? Perempuan cadel kontroversial yang sempat ada di mana-mana? Nah, doi ini secara mengejutkan lagi buka donasi karena hamil di luar nikah. Tindakan ini emang di luar nurul sih ya. Ya karena dia yang berbuat kok malah buka donasi. Bukan cuma itu nih, kalau emang butuh untuk biaya melahirkan, tenang aja. BPJS nanggung biaya operasi sesar kok. Jadi buat Kak Denis semangat ya. Nah, selain Denis, dunia hiburan kita juga lagi terjadi demam parodi Indosiar
yang tukang keliling itu tuh, aduh. Pak Rodi ini tuh udah jelas tidak terkendali dan udah kemana-mana. Nah, karena setiap video punya logo Indosiar, maka Indosiarnya membuat pernyataan tegas. Kalau ada lagi yang melakukan hal serupa, akan ditindak secara hukum. Nah, jadi sebelum ikutan tren, hati-hati ya guys. Oh iya, jangankan dunia hiburan kita nih ya, kengerian juga terjadi nih dari dunia olahraga. Siapa sangka kalau PSSI yang jadi asosiasi olahraga terbesar Indonesia ternyata lagi dililit utang. Jumlahnya kagak main-main karena bocoran Exco PSSI bilang sampai hampir 100 miliar rupiah. Dibeliin lem super sekabupaten bisa nempel nih, kagak kemana-mana. Dari keterangan lebih lanjut, utang dari PSSI ini tuh sudah ada sejak 4 tahun lalu sebelum Iwan Bule jadi ketua. Nah, karena utang ini juga nih katanya ada wasit yang gak dibayar. Dengan adanya hal ini, tugas Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI jelas bakal makin ribet sih ya. Belum selesai dengan kasus mafia wasit, sekarang harus hadapin utang. Emang ya itu utang bikin pusing. Kondisinya jelaslah bikin pusing. Karena di depan mata ada juga nih Piala Dunia U17 yang juga butuh duit banyak. Duh, turut prihatin lah ya. Nah, dalam seminggu terakhir ada satu hal lagi nih yang buat kamu dan aku geleng-geleng kepala, yaitu kasus antraks di Gunung Kidul. Nah, kasus ini tuh sudah diketahui sejak awal Juni kemarin. Sudah ada puluhan orang yang positif dan juga ada 1 kasus meninggal. Makanya untuk mengantisipasi virus ini meluas, pemerintah melakukan pemusnahan ternak karena antraks cuman menular dari hewan ke manusia. Tapi sayangnya, entah apa yang merasuki oknum-oknum warga setempat. Mereka ini malah menggali sapi yang udah dikubur untuk dikonsumsi lagi. Ya ampun, kalau gini jelas pemerintah pusing banget sama kelakuan oknum-oknum tersebut. Nah, namun meski pemerintah pusing lihat oknum-oknum tadi, kayaknya gak lebih pusing deh dari Fahmi Suhaemi. Jadi pria ini viral setelah kisah istrinya menghilang sehari setelah akad nikah. Fahmi pun melakukan segala cara untuk mengetahui keberadaan sang istri. Mulai ke dukun, sampai ke polisi dia datengin tapi kagak ada hasil. Satu-satunya petunjuk, Anggi ini pernah menghubungi ibunya untuk bilang kalau dia sehat dan ada di Jakarta. Setelah itu Anggi kembali hilang. Spekulasi liar netizen pun terjadi. Mulai dari Anggi ini gak terima dijodohkan sampai dibawa lari sama mantan. Wah, drama percintaan gini nih yang dicintai banget sama netizen kita karena semua mau nebak di mana Kak Anggi berada. Tebak di mana dia? Sementara di tempat berbeda ada seorang istri yang memergoki suaminya kawin lagi. Duh, kenapa sih laki-laki? Ini dinas luar ya? Oh, ternyata ini dinas luar. Oh, pulang telat malam ini dinas luar. Nah, untuk menutup jumpa kita hari ini aku punya pesan dan kesan. Pesan aja deh. Kalau semuanya jaga diri baik-baik ya. Karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Contohnya nih, bapak pesepeda di Palembang ini kecurian dengan mudah di jalan yang ramai. Ada juga ibu yang rumahnya kemasukan rampok dan rampoknya nih ya minta transfer. Nah, jangankan rampok duit, sekarang aja udah ada kejahatan sindikat penjual ginjal di Indonesia. Pokoknya ada banyak kejahatan deh di mana-mana. Sekelas pemerintah aja ketahuan tuh, kayak pemerintah Filipina yang ketahuan pakai gambar Indonesia untuk iklan pariwisata mereka. Aduh, pusing banget dah. Oke, baiklah, kita sudahi video kali ini. Sekali lagi tetap waspada Pop Gengs kesayangan aku. Dan sampai jumpa di Trend of the Week berikutnya. Bye-bye.